Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Yorobun. Welcome to our podcast with me, Miss Robiatul Adawiyah. Today we're going to talking about healthy. Nah, jadi hari ini kita akan cerita tentang kesehatan ya. Sebelum itu ada yang sadar gak sih? Ini tuh udah bulan Januari 2024. Bentar lagi tanggal 25 Januari 2024. Ada apa sih di hari itu? Hari itu adalah Hari Gizi Nasional. Ya betul saja, Hari Gizi Nasional itu adalah hari dimana kita memperingati betapa pentingnya gizi bagi masyarakat. Nah, Hari Gizi Nasional tersebut juga bertujuan untuk menciptakan produksi pangan yang bermanfaat bagi masyarakat, mulai dari anak-anak hingga ibu hamil dan orang dewasa. Langsung saja bersama saya hari ini kita kedatangan dokter yang sangat cantik dan penuh pengalaman. Ya, Dokter Wahyuni. Assalamualaikum dokter, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar dok? Sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat. Nah jadi dok, viewers kita ini mau tahu nih dok sedikit tentang dokter. Karena kan memang kalau tidak kenal maka tidak sayang dok, kata pepatah. Boleh dok sedikit introduction tentang dokter? Iya, sama viewers kita. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Wahyuni. Saya berasal dari Kabupaten Batubara. Ya. Oke dok. Ya, jadi dari viewers kita ini mau tahu nih dok. Ya. Dokter kan sudah menjadi dokter itu sudah berapa lama ya dok ya? Saya tamatnya dari 2014 ya Miss. 2014. Berarti 2014 tuh tamatnya atau mulai bekerjanya dok? Tamatnya dan mulai masuk kerja intensif namanya. Oh, intensif ya dok ya. Berarti kalau dokter ini ada intensifnya sebelum langsung terjun ya dok ya. Oke. Betul. Berarti sudah hampir 10 tahun ya dok ya. Iya, hampir sudah 10 tahun dokter Wahyuni berkecimpung di dunia kesehatan. Nah dokter, kita hari ini kan mau cerita tentang kesehatan tuh. Lagi-lagi kalau kesehatan ini kan banyak ya dok ya, dari A to Z ya, to Z. Jadi dari yang kecil hingga yang besar. Nah kalau kita mau runcingin nih dok, hari ini kita mau cerita tentang garam dok. Karena banyak kan nih dok yang kayak ya udahlah garam apa sih, sepele dok. Nah jadi kira-kira dok, kalau garam itu selain untuk bumbu masakan, kira-kira untuk kesehatannya sendiri emangnya ada nggak sih dok manfaatnya itu sendiri kalau garam? Ya seperti kita tahu ya, garam itu adalah bumbu ya, bumbu ibaratnya penyedap lah ya, penyedap untuk masakan yang digunakan ibu sehari-hari. Iya benar. Ya. Penting garam itu untuk membantu metabolisme tubuh ya, sebagai keseimbangan elektrolit dalam tubuh ya, salah satu membantu pencernaan ya. Jadi kenapa garam itu sangat penting? Satu lagi pengetahuan yang harus kita tahu, garam itu harus ada yang kita konsumsi itu beriodium. Oh, beriodium ya. Garam beriodium ya. Iya. Jadi kita harus cermat dalam memilih produk yang mau kita konsumsi ya. Karena kenapa? Untuk menjaga kesehatan. Iya. Berarti dok, kalau dokter bilang kita harus mengkonsumsi garam yang beriodium, berarti ada yang beriodium, ada yang tidak gitu ya dok? Iya, benar sekali. Bagaimana kita melihat ya garam itu beriodium atau tidak? Lihat aja dari kemasannya. Kita bisa beli di supermarket ya, di warung-warung. Itu harus ada garam beriodium. Yang harus ada yang beriodium, jangan yang tidak beriodium yang kita beli gitu ya dok ya? Karena kan ada garam itu kan bisa dua fungsinya. Oh, dua fungsinya. Bisa jadi dia sebagai pengolahan makanan atau dia dikonsumsi sehari-hari. Jadi jangan salah pilih. Jangan terbalik pula ya. Nanti garam beriodium kita jadikan untuk produksi, contoh kayak masyarakat Batubara nih kan, mayoritasnya nelayan nih menangkap ikan. Kemudian ikan itu diasinin namanya. Iya, diasinin ya. Ikan jadi ikan asin gitu ya dok ya. Ikan asin. Jadi kan itu kan garamnya itu kan garam yang nggak beriodium tuh. Ya, Miss. Jadi kalau misalnya kita konsumsi garam yang nggak beriodium, itu bisa menyebabkan penyakit. Oh ini dok, kan dulu kan kita pernah tuh dok dengar yang katanya jangan banyak-banyak makan garam nanti gondokan. Nah itu mitos atau fakta dok? Itu mitos ya dok ya. Kalau misalnya kelebihan garam itu menyebabkan gondok, itu mitos. Tapi kalau kelebihan garam bisa menyebabkan darah tinggi, itu benar. Oh berarti kalau kelebihan garamnya jadi hipertensi. Iya, hipertensi nama penyakitnya. Tapi kalau misalnya kita
mengkonsumsi garam berlebihan pun kalau tidak dia beriodium itu bisa menyebabkan gondok. Oh begitu, jadi salah kaprah kita sekarang ini, jangan Dok, terbalik ya? gitu. Jangan terbalik ya Dok ya. Oh berarti kalau dia tidak beriodium mengakibatkan gondok, yang garamnya berlebih hipertensi. Oh begitu. Benar. Nah kalau cerita yang garam berlebihan ini Dok, berarti harus ada takarannya Dok. Iya. Kalau kita makan garam ya Dok ya. Makan garam lagi, mengkonsumsi garam. Iya. Iya. Garam itu sebenarnya pemerintah sudah aware ya. Dari 2013 sudah dikeluarkan peraturan Permenkes nomor 30 tahun 2013 tentang penggunaan gula, garam dan lemak dalam kehidupan sehari-hari. Iya. Per hari per orang. Itu ada istilahnya namanya G4, 4 sendok gula per hari per orang, G1 1 sendok garam per hari per orang, L5 5 sendok lemak per hari per orang. Oh berarti sudah ada takarannya ya Dok ya. Berarti begitu. Jadi bagi ibu yang masak sehari-hari itu memang harus aware terhadap keluarganya ya, terhadap diri, keluarga, baru kita nanti mencikup ke masyarakat. Nah berarti dari pribadi kita dulu. Nah apalagi emak-emak ini ya, ibu-ibu. Nah jadi kita harus aware dengan family kita dulu ya, keluarga kita dulu, baru kita bisa bermasyarakat. Nah ya Dok, jadi kalau misalkan itu tadi kan G4, G1, L5. Nah berarti itu memang sudah ketetapan dan teruji secara studi kesehatan ya Dok ya? Iya, karena kan udah peraturan Permenkes ya, Miss. Kalau begini Dok, kadang-kadang kan kita mau tuh kelewatan batas. Nah kalau kita sudah terlanjur mengkonsumsi garam berlebih, nah itu bagaimana Dok tindakan kita? Gitu Dok. Kalau misalnya sudah berlebih, sekarang kan ini udah tahu nih kalau kita anjurannya kan. Nah, G4, G1, L5. Jadi kalau sebagai masyarakat harusnya kita itu harus aware ke kesehatan pribadi. Anjuran dari kesehatan sebenarnya pemeriksaan kontrol untuk screening kesehatan tubuh kita itu adalah 6 bulan sekali. 6 bulan sekali. Jadi kalau misalnya sudah terlanjur Miss bilang tadi kan mengkonsumsi garam berlebihan, itu kan bisa saya yang bilang tadi salah satunya adalah penyakit hipertensi. Iya, jadi bisa kita periksakan diri kita ke vaskes terdekat, misalnya puskesmas, klinik ya, atau ke pelayanan kesehatan lainnya, bidan misalnya untuk tensi. Kalau misalnya lebih dari misalnya contoh 139/89 mm air raksa tensinya, itu ya lebih dari itu ya itu dinyatakan dengan hipertensi. Oh berarti harus mengkonsumsi obat yang untuk itulah ya Dok ya. Maka kita sadari makan garam itu adalah 1 sendok makan per hari per orang. Oke, baik Dok. Berarti kita harus aware karena kenapa? Kalau pemerintah saja sudah sadar akan kesehatan masyarakatnya, apalagi kita sebagai insan yang bertanggung jawab pada diri sendiri. Jadi kita harus bertanggung jawab dan sadar akan kesehatan kita. Nah kalau begitu ingat hal yang paling penting yang harus kita sadari adalah takar garam secukupnya bagi diri kita sendiri, yaitu 1 sendok garam per hari per orang. Oke, terima kasih banyak ya Dok ya, sudah mau hadir dan berbagi ilmu kepada kami di sini. Jadi sekiranya Dok ada nggak Dok sepatah dua patah untuk pemirsa yang ada di rumah, untuk masyarakat? Ya silakan Dok. Seperti yang saya katakan tadi sebelumnya, bahwasannya kita harus menjaga kesehatan itu dari diri sendiri, kemudian keluarga, baru masyarakat. Oke, baik, terima kasih ya Dok ya. Oke guys, jadi ingat bahwasanya semua yang ada di dunia ini itu sudah ada porsinya masing-masing. Jangan terlalu sedikit, jangan terlalu banyak ya. Nah, jadi sekian dulu perbincangan kita hari ini. Mohon maaf apabila kami berdua, saya maupun Dr. Wahyuni ada salah bicara atau salah perkataan maupun salah perbuatan ya. Semoga tayangan ini bermanfaat bagi kalian. Thank you so much for watching. Don't forget to watch this video in Lini channel. Don't forget to like, subscribe, and comment. Thank you so much. See you on the next podcast. Assalamualaikum.